Ngapain Anda masuk Islam? Ayah ibu Nabi Muhammad saja masuk ke dalam neraka. Dalilnya sahih hadis riwayat Muslim. Kami menjawab. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kami sering diledekin teman-teman kami yang non-muslim. Mereka berkata, ngapain kamu masuk agama Islam? Lawong ayah dan ibu Nabi Muhammad saja masuk ke dalam neraka. Apalagi hanya kamu yang tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Terus saya balik bertanya, dari mana kamu tahu bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, dari ceramah para ustadz Islam di YouTube. Katanya dalilnya sahih hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasannya Pak Kiai. Apakah benar bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka? Terima kasih. Baik, langsung saja kami jawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Jawabannya tidak benar. Tidak benar sama sekali. Jika dikatakan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Karena yang benar adalah bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga bersama Nabi. Tetapi ini kita harus menjawab dengan ilmiah. Karena apa? Memang ada riwayat hadis sahih, yaitu riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu kita harus menjawab dengan ilmiah. Riwayat yang menceritakan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW di dalam neraka itu adalah hadis-hadis sahih. Tetapi sudah dimansuh, sudah dihapus oleh ayat-ayat Al-Quran tentang adanya zaman fatrah. Yaitu zaman tidak ada terutusnya Nabi dan Rasul. Dan juga dimansuh, yaitu dihapus oleh hadis-hadis sahih yang lainnya. Sehingga hadis yang pertama itu sudah tidak boleh dijadikan hujah lagi. Karena sudah dimansuh, artinya sudah dihapus. Tidak semua hadis-hadis yang sahih itu langsung bisa dijadikan hujah. Tidak semua hadis-hadis sahih itu langsung bisa dijadikan dalil. Karena ada kaidah-kaidah di dalam istinbatul hukmi, di dalam tata cara menarik hukum. Begini loh, tata caranya menarik hukum atau istinbatul hukmi, bahwa para ulama ahli hadis itu aktivitas mereka hanya sekedar meneliti derajat hadis antara yang sahih, hasan, dhaif, maudhu dan seterusnya. Dan aktivitas mereka para ulama ahli hadis itu mengumpulkan hadis-hadis saja. Kemudian ditulis ke dalam kitab-kitab hadis mereka. Tidak menarik hukum, ya. Para ulama ahli hadis itu tidak memiliki kaidah usul fikih untuk menarik sebuah hukum. Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu ibarat onderdil mobil yang sangat banyak sekali yang sudah lengkap. Tetapi tidak semua orang mampu merakit onderdil tersebut menjadi mobil. Hanya para ulama mujtahid saja yang mampu merakit onderdil tersebut menjadi sebuah mobil. Ada dua riwayat hadis yang menceritakan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka. Tetapi dua hadis ini dimansuh, dinasah, dihapus oleh ayat-ayat Al-Quran tentang fatrah dan juga oleh hadis-hadis sahih yang lainnya. Hadis yang pertama, al-awwal, an Anasin radhiyallahu an qol, anna rajulan qol, ya Rasulullah, aina abi? Qala, fin nari. Falamma qafada'ahu, faqal, inna abi wa abaka finnar. Yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, di neraka. Lalu tatkala telah berpaling oleh laki-laki tersebut, Rasulullah memanggilnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan hubungan hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 203.
wa Abu Dawud dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4718 wa Ahmad dan oleh Imam Ahmad fi musnadihi di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 12192. Ini hadis yang pertama. Kemudian wasani hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, telah menziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kuburan ibundanya, kuburan ibunya. Fabaka lalu menangis oleh Rasulullah, wa abka man haulahu, dan menjadikan menangis orang-orang yang di sekitarnya Rasulullah. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah, istadzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dan li. Aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku bisa memintakan ampun untuk ibuku, tetapi tidak diberikan izin untukku, kata Rasulullah. Wastadzantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li fazural kubura fa innaha tudzakkirul mauta. Dan saya memohon izin kepada Allah, kepada Tuhanku, agar saya bisa dibolehkan untuk menziarahi kuburannya. Lalu Allah memberikan izin kepadaku, maka ziarahlah oleh kalian pada kuburan-kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mampu mengingatkan pada kematian. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 976, wa Abu Dawud dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 3234, wa Nasa'i fil Mujtaba dan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Al-Mujtaba nomor hadis 2034, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1572, wa Ahmad dan oleh Imam Ahmad fi Musnadi dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 9688. Dua hadis ini dimansuh, dinasah oleh ayat Al-Quran. Dua hadis ini derajatnya sahih, iya, tetapi sudah tidak bisa dijadikan hujah lagi, sudah tidak bisa dijadikan dalil lagi, karena hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-ayatu al-Qur'aniyatu al-karimatu fi bayani zamanil fatrah. Beberapa ayat Quran yang mulia di dalam menjelaskan zaman fatrah. Minimal ada 5 ayat yang kami tampilkan. Al-ula, ayat yang pertama, qaulu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15. Dan tidaklah kami, kata Allah, yaitu akan menyiksa sehingga kami mengutus rasulan pada seorang rasul. Wa thaniyatu, ayat yang kedua, qaulu ta'ala, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-59. Wa ma kana rabbuka, dan tidak ada rabbuka oleh Tuhanmu, muhlikal qura, yaitu akan menghancurkan suatu kampung-kampung hatta yab'atha, sehingga mengutus oleh Allah, oleh Tuhanmu, fi ummiha, di tengah-tengah umul qura yaitu Makkah Al-Mukarramah, rasulan pada seorang utusan, yatslu yang membaca oleh Rasul alaihim ayat atas mereka ayatina pada ayat-ayat kami. Sedangkan ini jelas ayatnya, ya, di dalam umul qura harus ada utusan. Wa thalithatu, dan ayat yang ketiga, qaulu ta'ala, litungdzira qauman ma ungdzira aba'uhum fahum ghafilun. Surat Yasin ayat yang ke-6, agar engkau Muhammad memberikan peringatan pada suatu kaum yang tidak atau belum diberikan peringatan terhadap bapak-bapak mereka. Fahum ghafilun, maka mereka itu orang-orang yang lalai. Warabi'atu, ayat yang keempat, qaulu ta'ala, litungdzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sajdah ayat yang ketiga, agar engkau Muhammad memberikan peringatan pada suatu kaum yang belum datang kepada mereka, min nadhirin, dari seorang yang berikan peringatan, min qablika, dari yang sebelum engkau. Jadi kalau misalnya jawabannya ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bisa dibantah dengan ayat ini. Kenyataannya memang belum, ma atahum min nadhirin min qablika. Inilah zaman fatrah, zaman tidak ada terutusnya Nabi dan Rasul. La'allahum yahtadun, agar semoga mereka yahtaduna, yaitu mendapatkan petunjuk oleh mereka. Wal khamisatu, ayat yang kelima, qaulu ta'ala, wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Wa ma ataina, dan tidaklah telah mendatangkan atau memberikan oleh kami hum kepada mereka, min kutubin, dari beberapa kitab,
yadrusunaha, yang mempelajari oleh mereka pada kutub, wa ma arsalna, dan tidaklah telah mengutus oleh kami ilaihim kepada mereka qablaka sebelum engkau Muhammad min nadhirin, dari seorang yang memberikan peringatan. Surat Saba ayat yang ke-44. Adapun hadis sahih yang menjelaskan tentang zaman fatrah, yaitu riwayat Aswad bin Sari'. Anil Aswad bin Sari' radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Al Aswad bin Sari' radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Rasulullah, arba'atun yahtajjuna yaumil qiyamati. Ada 4 golongan yang mereka berhujjah pada hari kiamat. Yang pertama rajulun asammu, yaitu laki-laki atau seseorang yang tuli. Wa rajulun ahmaku, dan yang kedua orang yang pandir, yang autis, yang tidak berakal sejak kecil. Kemudian yang ketiga warujulun harimun, dan laki-laki yang sudah tua renta, yang sudah pikun. Yang keempat warujulun mata fil fatrati, dan orang yang mati di dalam zaman fatrah. Fa'amal asamu fayaqulu, maka adapun orang yang tuli, maka dia akan berkata begini, Rabbi laqad ja'al islamu walam asma' syai'an, wahai Tuhanku, sungguh telah datang oleh Islam dan aku tidak mendengar sesuatu pun, karena tuli, tidak mendengar apa-apa. Wa amal ahmaku fayaqulu, adapun orang yang pandir, yang autis, yang tidak berakal dari kecil, dia akan berkata, Rabbi laqad ja'al islamu wasibyanu yahdhifuni bil ba'ri. Wa amal harimu, dan orang yang tua renta, yang pikun, fayaqulu, maka akan berkata, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma'aqilu, wahai Tuhanku, sungguh telah datang Islam dan saya tidak berakal, artinya pikun. Wa amal ladzi mata fil fatrati, ini adapun orang yang mati di dalam zaman fatrah, yaitu zaman tidak ada terutusnya Nabi dan Rasul, fayaqulu, maka dia akan berkata, Rabbi ma atani laka rasulun, wahai Tuhanku, tidak telah datang kepadaku laka bagimu rasulun, oleh seorang utusan. Fayakhudhu mawathiqahum, lalu mengambil oleh Allah pada sumpah janji-janji mereka, la yuti'annahu, agar mereka semua itu mentaati pada Rasul. Fayursilu ilaihim rasulan, lalu mengutus oleh Allah kepada mereka rasulan, pada seorang utusan, anidkhulun naro, agar mereka semua itu masuk neraka. Qala, lalu bersabda oleh Rasulullah, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau takhaluha, kalau seandainya mereka semua itu tadi, 4 golongan tadi itu masuk ke dalam neraka, kanat, maka sungguh ada oleh neraka alaihim, atas mereka itu bardan, yaitu dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Jadi 4 golongan ini walaupun masuk ke dalam neraka, tetapi neraka dingin, sejuk bagi mereka, tidak menyiksa mereka. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadul Imam Muhammad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 16301. Wal Bazzaru fi musnadi, dan oleh Imam Bazzar dalam musnad beliau, nomor hadis 9597. Wa Ishaqun Rahawai fi musnadihi, nomor hadis 41. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi, nomor hadis 7357. Wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir, nomor hadis 841. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang zaman fatrah. Salah satunya adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi jelas bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama putranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.